Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji beda dua kelompok dengan menggunakan software Jamovi. Nah, jadi dua kelompok yang akan kita bandingkan kali ini sifatnya ada dua, ada yang sifatnya independen atau kelompok yang memang orangnya berbeda, dan kelompok yang sifatnya berpasangan atau kelompok yang orangnya adalah sama. Nah, contohnya ini untuk kelompok yang independen, misalkan kita mau meneliti perbedaan prestasi antara laki-laki dan perempuan. Nah, prestasi di sini diukur dengan tes prestasi akan menghasilkan data continuous atau data interval, gitu kan. Kemudian yang kita bandingkan adalah laki-laki dan perempuan. Mereka ada dua kelompok, laki-laki dan perempuan, dan mereka adalah kelompok yang independen karena orangnya sendiri berbeda, nggak mungkin orangnya sama, gitu kan. Nah, prosedurnya kita lihat dulu data tipenya. Kalau datanya sudah continuous, kita uji asumsi parametriknya. Kalau untuk analisis ini ada asumsi homogenitas dan asumsi normalitas. Kalau keduanya terpenuhi, kita bisa pakai yang independent sample t-test. Tapi kalau tidak terpenuhi, kita pakai yang Mann-Whitney-U. Ini adalah analisis non parametriknya. Sementara ini adalah yang kelompok berpasangan, misalkan perbedaan religiositas antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Nah, religiositas diukur dengan skala religiositas akan menghasilkan data continuous, kan? Kemudian yang dibandingkan adalah sebelum dan sesudah ikut pelatihan. Jadi yang dibandingkan itu orangnya sama, orang yang sama dibandingkan sebelum dan sesudah ikut pelatihan. Jadi dua kelompok sebelum dan sesudah, tapi orangnya sama, makanya berpasangan, gitu kan. Nah, makanya kita pakai yang analisis yang uji berpasangan. Nah, prosedurnya sama, kita lihat datanya. Kalau udah continuous, uji asumsi parametrik. Nah, asumsinya di sini hanya normalitas saja karena homogenitas variance tidak perlu, karena memang kelompoknya hanya satu sebenarnya, gitu kan. Orangnya kan cuma satu, gitu. Nah, kemudian kalau asumsi parametriknya terpenuhi, kita bisa pakai pair sample t-test. Kalau tidak terpenuhi, kita pakai yang Wilcoxon, yang non parametrik. Nah, langsung saja kita menuju ke Jamovi. Nah, di sini saya memiliki beberapa variabel, ada jenis kelamin, suku, ranking, motivasi, prestasi, religiositas pre, religiositas post. Nah, ini religiositas pre ini religiositas ketika sebelum mengikuti pelatihan. Religiositas post adalah religiositas ketika setelah mengikuti pelatihan. Nah, untuk yang pertama kita akan bandingkan dua kelompok yang sifatnya independen. Jadi kelompok yang memang orangnya berbeda. Contoh kelompok independen itu adalah di sini jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Nah, di sini hanya ada dua kelompok karena jenis kelamin hanya ada laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kita akan bandingkan, misalkan yang akan kita bandingkan adalah prestasi. Apakah ada perbedaan prestasi antara laki-laki dan perempuan? Nah, kita akan bandingkan perbedaan prestasi antara laki-laki dan perempuan. Caranya, klik di sini t-test, kemudian pilih yang independent sample t-test. Nah, kita masukkan prestasi di dependent variable, kemudian jenis kelamin di grouping variable. Nah, kemudian kita cek dulu asumsinya, homogenitas, normalitas, dan ggplot. Kita aktifkan semuanya. Nah, pertama kita lihat dulu asumsinya. Untuk homogenitas of variance test, jadi ini menguji asumsi homogenitas. Jadi independent sample t-test bisa kita lakukan kalau dua kelompok tersebut, laki-laki dan perempuan, memiliki varians yang setara. Nah, itu bisa kita lihat dari sini prestasi Levens testnya
itu P-nya di atas 0,05. Nah, kalau kita lihat di sini P-nya 0,09, berarti dia di atas 0,05. Nah, berarti asumsi homogenitas terpenuhi. Nah, kemudian asumsi normalitas kita lihat baik Shapiro-Wilk, Kolmogorov, Smirnov maupun Anderson-Darling semuanya memiliki P di atas 0,05. Artinya asumsi normalitas juga terpenuhi. Nah, kemudian di sini ini QQ plots-nya. Ini secara visual untuk melihat normalitas. Normalitas terpenuhi kalau titik-titik kita itu berada di sekitar garis lurus ini, garis diagonal ini. Kalau titik-titiknya terlalu jauh, berarti penyimpangan dari normalitasnya terlalu jauh. Nah, kalau kita lihat di sini juga semuanya dekat dengan garis, jadi normalitas juga terpenuhi. Nah, karena asumsi normalitas terpenuhi, kita bisa menggunakan analisis independent sample t-test yang student ini. Nah, kalau misalkan tidak terpenuhi, kita bisa gunakan yang Mann-Whitney-Yu ini. Ini adalah analisis non parametriknya. Nah, ini kita bisa centang. Tapi karena terpenuhi, kita tidak perlukan ini. Nah, kemudian hipotesis di sini ada beberapa pilihan. Ini tergantung dari hipotesis penelitian teman-teman. Nah, biasanya ini juga didasarkan atas temuan-temuan sebelumnya. Kalau misalkan ini saya membandingkan jenis kelamin pada variabel prestasi. Misalkan saya tidak memiliki dasar yang jelas siapa yang lebih tinggi gitu. Saya cuma mengatakan ada perbedaan prestasi antara laki-laki dan perempuan, tapi tidak tahu mana yang lebih tinggi, apakah laki-laki atau perempuan. Maka saya menggunakan hipotesis yang ini. Grup 1 tidak sama dengan grup 2. Atau hipotesis two-tail gitu ya. Tapi kalau kita punya asumsi yang kuat bahwa kelompok 1 lebih tinggi dari kelompok lainnya, kita bisa pilih yang ini, yang grup 1 lebih tinggi dari grup 2 atau sebaliknya. Kemudian saya juga mau mengeluarkan effect size-nya dan juga deskriptif dan deskriptif plots. Nah, oke. Sekarang kita lihat hasilnya independent sample t-test. Di sini statistiknya ini T-nya, nilai T-nya minus 12,4 dan signifikansinya kurang dari 0,001, artinya dia signifikan. Berarti ada perbedaan signifikan antara prestasi laki-laki dan prestasi perempuan. Nah, effect size-nya di sini. Nah, ini effect size ini yang tidak bisa ditampilkan ketika kalau kita menggunakan SPSS. Nah, kemudian mana yang lebih tinggi bisa kita lihat dari deskriptif maupun dari plots ini. Di deskriptif ini kita lihat rata-rata laki-laki 76 sekian, rata-rata perempuan 82 sekian. Berarti kalau kita lihat di sini, perempuan memiliki prestasi yang lebih tinggi. Nah, kita juga bisa lihat di plotnya ini. Ini rata-ratanya perempuan di sini. Yang ini perempuan, yang ini laki-laki. Nah, kalau kita lihat perempuan jauh lebih tinggi. Garis ini menunjukkan errornya, standar errornya. Jadi jauh lebih tinggi perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, seperti itu uji beda dua kelompok yang sifatnya independen. Nah, sekarang kita akan lakukan uji beda dua kelompok berpasangan. Nah, berpasangan ini orangnya sama, tapi ditesnya dua kali. Misalkan ini religiositas pre dan religiositas post. Ini orangnya sama, tapi diukurnya dua kali. Nah, untuk analisisnya kita pakainya yang t-test kemudian per sampel t-test. Nah, kita bandingkan religiositas pre dan religiositas post. Kemudian sama, kita cek dulu asumsinya. Nah, ini asumsi test of normality, P-nya semuanya di atas 0,05. Artinya asumsi normalitas terpenuhi. Jadi yang kita cari yang di atas 0,05. Kemudian dari plotnya juga semua titik mendekati garis diagonal.
Jadi kita bisa pakai uji yang students ini. Seandainya asumsi tidak terpenuhi, kita pakainya yang Wilcoxon ini. Ini adalah uji non parametriknya. Kemudian hipotesisnya sama seperti tadi. Kalau kita tidak punya asumsi mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, kita cukup pilih yang ini atau pakai hipotesis two-tail. Tapi kalau kita sudah punya dugaan kuat satu kelompok lebih tinggi dari kelompok yang lain, kita pilih yang ini atau yang ini. Nah, kemudian saya ingin aktifkan effect size-nya dan deskriptif dan deskriptif plots. Oke, kita lihat hasil analisisnya per sampel t-test, relativitas P, relativitas POS, nilai T-nya minus 6,34, signifikansinya kurang dari 0,001, artinya signifikan. Berarti kita dapat simpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara relativitas pre dengan relativitas post gitu. Jadi sebelum dikasih pelatihan dan sesudah dikasih pelatihan itu ada perbedaan relativitas. Effect size-nya segini. Nah, mana yang lebih tinggi? Kalau kita lihat di sini, sebelum ikut pelatihan rata-rata relativitasnya 16. Setelah ikut pelatihan rata-ratanya 18,4. Artinya ada peningkatan gitu ya, ada peningkatan setelah ikut pelatihan. Nah, di bagian plots ini juga kita bisa lihat setelah ikut pelatihan itu relativitasnya lebih tinggi. Nah, seperti itu cara melakukan uji beda dua kelompok, baik itu kelompok independen maupun kelompok yang berpasangan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.